Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanun. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Puasanya lancar hari ini anak-anakku? Lancar. Ya, jadi Pak Guru doakan semoga sampai nanti maghrib puasanya tetap lancar. Amin. Ya, jadi seperti biasa untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kali ini akan dipimpin oleh salah seorang Askia. Ya, silahkan maju Askia. Yo, semua sekarang ingat kita masih dalam surah An-Naba ayat 1 sampai dengan 11. Silakan waktunya dimulai. Sampai di sana sih. Anak-anakku di kelas 3 masih ingat dengan salam tepuk semangat? Ayo coba sekarang semua berdiri sekarang. Ayo kita mulai dari tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekarang kita lanjut ke salam PPK. Salam PPK. Salam Religius Nasionalis Mandiri Gotong Royong Integritas PPK PPK yes. Oke, pelajaran kita hari ini kita akan belajar. Kita masih pada buku tema 6. Subtema 1 kita akan masuk pada pembelajaran 5. Kita akan membahas tentang sumber energi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mohon duduk yang bagus semua. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah setelah kita membaca teks bacaan dan dialog, kita akan mengenal istilah-istilah baru yang terkait dengan sumber energi. Kemudian yang kedua nanti setelah kita menyimak teks percakapan informasi, siswa mampu mengidentifikasi istilah yang berkaitan dengan sumber energi. Kemudian yang ketiga dengan menyimak video, nanti siswa bisa atau mampu menyebutkan sumber energi dan kegunaannya. Yang terakhir nanti dengan diskusi kelompok, siswa mampu memberikan contoh perilaku cara menghemat energi. Baiklah, sekarang semua siapkan bukunya. Kegiatan kita pertama, Pak Guru akan meminta kalian untuk membacakan teks bacaan tentang sumber energi. Silahkan dibuka halaman 39. Ya, lanjut ke dialognya. Pak Guru akan meminta dua orang teman kalian untuk maju memperagakan dialog. Nah, nanti yang lain tetap menyimak ya. Nah, silakan Pak Guru minta tolong kepada Daerah Azhara. Boleh maju ke depan, dan Siti Malika Sabrina, silahkan maju.
Nanti ya saling berhadapan. Yang lain simak. Beli suara. Mogok sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobilnya tuh. Benar, Mak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu. Ya, Nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Ah, begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Ah, iya, Bu. Kalian sudah menyimak dua orang teman kalian untuk memperagakan sebuah dialog ya antara Siti dan Ibu. Tentunya kalian juga tahu isi dialog itu. Nah, sekarang Pak Guru ingin tahu. Setelah kalian menyimak, setelah teman kalian membaca dialog tadi, pasti kalian menemukan kata-kata sulit dalam itu. Nah, nanti Pak Guru tanya, ya kita mulai dari kelompok 1. Ada kata sulit yang ditemukan? Mogok. Apa? Mogok. Ya, 1. Ada yang menemukan mogok. Kelompok yang lain ada lagi? Ya. Fosil. Fosil. Oke, fosil. 2 sudah. Kelompok 3? Bensin. Bensin. Ya. BBM. BBM. Ya. Yang kelima, ada lagi? Energi. Ya, jadi ada 5 kata yang ditemukan, istilah yang berkaitan dengan sumber energi. Yang pertama adalah mogok. Kemudian yang kedua? Fosil. Yang ketiga? Bensin. Yang keempat? Yang kelima? Energi. Ya. Ada 5 kata. Yang pertama adalah mogok. Ya. Kemudian yang kedua adalah fosil. Yang ketiga adalah bensin. Yang keempat BBM. Yang kelima energi. Ya, ada 5 kata yang kalian temukan setelah kalian menyimak teman kalian berdialog dan membaca teks dialog tersebut. Nah, inilah 5 kata atau istilah yang berkaitan dengan sumber energi. Ada yang tahu arti dari masing-masing kelima kata ini? Ada? Nah, Pak Guru jelaskan. Mogok artinya keadaan tidak berfungsi dari sebuah mesin. Apa penyebabnya mogok? Karena kehabisan bensin. Terus fosil. Fosil adalah tulang belulang hewan yang terkubur berjuta-juta tahun yang lalu.
Fosil ini merupakan asal muasal terbentuknya bahan bakar minyak. Kemudian bensin, bahan bakar untuk kendaraan. Kemudian BBM ini adalah singkatan, di mana B-nya itu bahan, B yang kedua adalah bakar, M ini minyak. Jadi BBM kepanjangannya adalah bahan bakar minyak. Energi artinya tenaga. Ya. Nah, tadi sudah kita membaca teks, sudah kalian menemukan 5 istilah yang terkait dengan sumber energi. Sekarang Pak Guru ingin mengajak kalian, kita sama-sama akan menonton sebuah video yang berkaitan dengan sumber energi. Nyalakan dulu ya. Silahkan kalian amati, simak sebuah video yang berisi tentang sumber energi. Aku Betty, salam kenal ya. Nah, hari ini kita semua bakal belajar tentang sumber energi dan kegunaannya. Selamat belajar. Di sini kalian harus tahu apa itu sumber energi, macam-macam dari sumber energi apa saja, serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita simak penjelasan dari Ibu Yuni ya. Kalian tahu apa itu sumber energi? Nah, sumber energi itu adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi itu banyak sekali macamnya. Di antaranya saja ada makanan, matahari, ada juga angin, dan ada air. Nah, selain makanan, matahari, angin, dan air, listrik, terus juga bahan bakar seperti kayu bakar dan api, serta bahan bakar minyak itu juga termasuk sumber energi loh. Yuk, mari lihat apa saja kegunaan sumber energi yang tadi. Let's go. Manusia selalu melakukan berbagai aktivitas, diantaranya berjalan, berlari, dan juga belajar. Nah, semua itu pasti membutuhkan tenaga dong. Tenaga-tenaga tersebut didapat dari sumber energi makanan. Sekarang mari kita lihat kegunaan dari sumber energi matahari. Yang pertama, ketika kita menjemur pakaian harus menggunakan sinar matahari agar pakaian kita cepat kering, ya kan? Nah, yang kedua, tanaman membutuhkan sinar matahari untuk pertumbuhannya. Angin adalah udara yang dapat bergerak, sehingga angin menghasilkan energi gerak. Nah, angin ini kita gunakan untuk menggerakkan kincir angin, serta di laut juga ada angin yang dapat menggerakkan kapal layar. Selain untuk menggerakkan kincir angin dan juga menggerakkan kapal layar, angin juga digunakan untuk mainan loh, seperti menerbangkan layang-layang. Oke, mari kita lihat sekarang kegunaan dari sumber energi air. Air ini dapat menggerakkan turbin. Nah, turbin air ini akan menghasilkan energi gerak dan energi listrik. Itu adalah salah satu kegunaan dari sumber energi air. Selanjutnya adalah kegunaan sumber energi listrik. Energi listrik ini dapat diubah menjadi energi lain, seperti menjadi energi cahaya pada lampu, energi gerak pada kipas angin, dan energi panas pada setrikaan. Ya, inilah sumber energi yang terakhir kita bahas, yaitu bahan bakar. Nah, bahan bakar ini dapat berupa kayu bakar yang dapat digunakan untuk membuat api unggun ketika kita berkemah, dan juga ada minyak bumi yang dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Wow,
belajar hari ini ya kawan. Nah, kita dapat mengetahui bahwa sumber energi itu adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi ya. Nah, sumber energi itu banyak sekali macamnya, seperti ada matahari, air, angin, listrik, makanan dan bahan bakar. Nah, sumber-sumber energi tersebut sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya kawan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Bye. Ya, jadi kita sudah menonton atau menyimak video. Kira-kira sekarang dari video yang sudah disimak itu apa yang disampaikan kepada kita? Tentang apa? Tentang sumber energi. Berapa banyak sumber energi yang disebutkan di sana? 1. Ayo. Pertama dulu apa tadi? Makanan. Kedua, matahari. Terus, angin, air, listrik. Terus, bahan bakar minyak atau yang kita kenal dengan BBM. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan membagikan kalian gambar untuk kalian amati ya tentang sumber-sumber energi. Satu. Ya, coba sekarang kalian amati gambar itu. Nah, dari gambar yang kalian amati, coba apa saja contoh sumber energi? Apa? 1 apa? Apa? Makan. Kemudian yang kedua apa? Gambarnya lihat. Yang ketiga? Air. Yang keempat? Angin. Yang kelima? Listrik. Yang keenam? Nah, yang ketujuh? Bahan bakar minyak. Sekarang kita identifikasi satu persatu sumber-sumber energi tersebut. Kita mulai dari makanan. Makanan, sumber energi makanan berguna untuk apa? Dari video yang sudah kalian simak, kegunaannya adalah untuk tenaga manusia. Ya. Kemudian yang kedua, matahari. Kira-kira kegunaannya untuk apa? Mengeringkan pakaian. Apa juga? Tumbuhan. Bagaimana dengan tumbuhan? Membantu tumbuhan untuk membuat makanan. Terus yang ketiga apa? Kegunaan air apa? Sebagai pembangkit listrik. Yang keempat apa? Angin. Apa kegunaannya angin? Kegunaannya angin apa? Untuk menerbangkan layang. Menerbangkan layangan. Bagus. Yang lain? Selain menerbangkan layangan? Ingat para nelayan loh. Para nelayan. Buat Angin. Apa? kapal Berguna untuk meniup layar kapal sehingga perahu nelayan itu bisa berjalan. Terus selanjutnya sumber energi listrik banyak sekali kegunaannya ya. Untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan mesin. Terus lanjut. Sumber energi yang lain. Apa fungsi api? Kegunaannya untuk menghangatkan
badan. Yang terakhir adalah BBM. Apa kepanjangan BBM tadi? Pak Guru ceritakan sedikit tentang BBM ya. BBM terbentuk dari fosil. Apa itu fosil? Tulang hewan yang sudah terkubur berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, jadi BBM, bahan bakar minyak ini terbentuk dari sisa tulang hewan yang terkubur berjuta-juta tahun yang lalu. Lama tidak proses terbentuknya BBM? Lama. Sekarang kita lihat penggunaan BBM semakin meningkat, sementara terbentuknya sangatlah lama. Oleh karena itu, supaya tidak cepat habis, apa yang kita lakukan? Menghemat. Bagaimana cara kita menghemat BBM? Ada yang tahu? 1. Ketika bepergian, kita lebih memilih menggunakan kendaraan umum. Kalau menggunakan kendaraan pribadi, banyak kendaraan. Semakin banyak kendaraan, semakin banyak BBM yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, memilih berjalan kaki. Nah, dalam menempuh jarak perjalanan yang dekat. Contoh Faza disuruh beli sabun sama ibunya di kios yang dekat. Pakai sepeda motor aja, Bu. Apakah itu perilaku menghemat? Tidak. Kemudian yang ketiga, mematikan televisi ketika tidak ditonton. Mematikan lampu ketika tidak dipakai. Itu cara-cara kita menghemat listrik. Ya, sekarang kita masuk kepada tugas ya. Pak Guru akan membagikan kalian lembar tugas untuk dikerjakan terkait dengan sumber-sumber energi. Ya. Ya, mogok artinya tadi tidak bisa. Nah, disebabkan oleh kehabisan. Ya. Kita sudah mendengar beberapa perwakilan dari kelompok kalian membacakan hasil kerjaan. Kita ulang kembali bahwa hari ini kita sudah belajar tentang sumber energi. Nah, ada beberapa yang kita dapatkan. Yang pertama, kita mengenal istilah-istilah yang terkait dengan sumber energi. Yang pertama itu mogok. Apa sih mogok? Ingat? Tidak bisa berjalan disebabkan oleh kehabisan bahan bakar. Kemudian yang kedua apa tadi? Fosil. Apa sih fosil? Tulang hewan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Apa itu bensin? Bahan bakar minyak. Yang keempat adalah BBM. BBM singkatan dari bahan bakar minyak. Yang kelima adalah energi. Energi itu adalah tenaga. Selain istilah, setelah kalian menyimak video, kalian juga mengenal sumber-sumber energi. Sumber energi itu yang pertama adalah makanan. Kemudian yang kedua apa? Selain makanan, kalian juga sudah menyimak video. Nah, video itu memberitahu kita tentang sumber-sumber energi. Sumber energi yang sudah kita simak tadi dari video ada beberapa. 1, misalkan apa? 2 apa? 3, 4, 5, 6, 7, bahan bakar minyak. Semua sumber-sumber
sumber energi itu memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Siapa yang bisa jawab makanan kegunaannya sebagai sumber energi manusia. tenaga untuk manusia? Coba bayangkan manusia tidak ada makanan, bagaimana? Lemah. Matahari kegunaannya adalah menjemur. Kemudian yang kedua, tumbuhan, membantu tumbuhan untuk membuat makanan. Terus sumber energi yang ketiga apa? Air. Apa fungsi air? Sebagai pembangkit listrik. Ya, digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Terus sumber energi yang selanjutnya? Angin. Angin apa itu angin? Apa kegunaannya? Membantu. Angkat tangan satu orang. Coba ayo. Membantu kapal nelayan. Bagus, pintar. Ya, terus selain air, selain angin apa terus? Listrik. Apa kegunaannya listrik? Harapan Pak Guru kalian mengulanginya di rumah, dibaca-baca lagi di rumah, kalian pelajari supaya tetap ingat. Jangan lupa tetap semangat belajar yang rajin di rumah ya. Baiklah, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Silakan sama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.